السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap keluarga besar sahibul haul almarhum wal maghfur lah Mama Jauhar rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Juga hadir di sini tengah-tengah kita ada Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Hud bin Idrus bin Hud Al-Idrus selaku Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Cianjur. Ada Habib Hashim Al-Haddad, ada Haji Aging, Haji Tamim, Aang Fauzi, keluarga Gelar, keluarga Sukalila, dan segenap dzurriyyat keturunan pecinta almarhum wal maghfurlah Mama Jauhar. Yang kita semua angkat tangan di sini, mudah-mudahan para ulama kita, para guru-guru kita, para sesepuh kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati haul almarhum wal maghfurlah Mama Jauhar, sekaligus silaturahmi para dzurriyyah. Alhamdulillah. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum wal maghfurlah Mama Jauhar wa usulihi wa furu'ihim. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahibba'il kiram, kata-kata haul di dalam bahasa Arab pakai ha, haul, bukan pakai kha. Kalau pakai kha itu hal, artinya cuka. Kadang-kadang pengen fasih tapi malah salah nyebut, pakai kha, khal, artinya cuka. Yang betul haul. Apa itu haul? Di dalam bahasa Arab, kata-kata haul setidak-tidaknya memiliki 3 makna, saudara.
Makna yang pertama, haul berarti sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi Masjidil Aqsa haulahu, sekitarnya. Ini malam kita merayakan haul Mama Johar. Kalau diartikan merayakan sekitar Mama Johar, nyambung atau tidak artinya? Tidak nyambung, saudara. Ternyata ada makna lain dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata haul juga diartikan daya dan upaya. Makanya kita selalu mengatakan sehari-hari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita kembali malam hari ini kita merayakan haul Mama Johar, diartikan merayakan daya dan upaya Mama Johar. Kira-kira nyambung atau tidak? Nggak nyambung, saudara. Ternyata ada makna yang ketiga. Apa makna yang ketiga? Yang ketiga, makna haul dalam bahasa Arab perputaran 1 tahun. Makanya kalau kita ngaji fikih di bab zakat, salah satu syarat wajibnya zakat mal adalah haul. Harta itu harus berputar dalam 1 tahun, harus sudah melewati 1 tahun berada di tangannya. Itu disebut haul. Maka malam hari ini kita merayakan haul almarhum wal maghfurlah, yaitu perputaran setiap 1 tahun wafatnya beliau. Agar apa? Agar kita terus mengenang, terus berusaha meniru, terus berusaha mengambil keberkahan dari almarhum. Mudah-mudahan di malam kita semua dapat keberkahannya, insya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya kadang-kadang ada yang nanya, Habib, lantas apa tujuannya kita merayakan haul selain tadi itu? Kadang-kadang ada orang anak merayakan haul orang tuanya, merayakan haul bapaknya, kakeknya. Kalau orang-orang soleh udah jelas, Habib. Tapi bagaimana kalau orang tuanya orang biasa, bahkan bukan cuma haul? Kita ini saudara diajari sama orang-orang tua kita, sama sesepuh-sesepuh kita, kalau ada yang meninggal dunia, bikin tahlil hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keberapa tahlilnya? Apa 7? Tahlil hari 7 nggak selesai, lanjut lagi bikin 14 hari. 14 hari nggak selesai, lanjut lagi bikin berapa hari lagi? 40. Setelah 40 hari masih belum selesai, ada lagi hari keberapa? 100. Setelah 100 hari ternyata ada lagi berapa? Setahun haul. Setelah 1 tahun ada lagi berapa? 1000 hari. Sebagian bikin 1000 hari, saudara. Kadang-kadang ada yang bertanya-tanya, Habib, ini dalilnya apa ini? Tujuannya apa ini? Kok bisa ada sehari, 2 hari, sampai 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari? Padahal Nabi nggak ngelakuin itu, katanya, saudara. Padahal waktu Nabi wafat, sahabat nggak bikin tahlilan buat Nabi, nggak bikin 1 hari 7 hari, nggak bikin 14 hari, nggak bikin 40 hari, dan seterusnya. Tapi kenapa kita diajarkan oleh orang-orang tua kita demikian? Ada yang mengatakan padahal tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, berarti bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Wah. Jawab ente. Jawab ente. Jam 1 raha itu. Jam 11 lewat. Jawab ente. Masih semangat? Yakin? Udah malam. Lanjut. Masih semangat? Lanjut terus. Saya pengen dengar orang Cianjur semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala
ala nabi. Saudara, intisari dari haul dan seterusnya yang tadi saya sebutkan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari dan seterusnya, inti dari itu semua adalah doa untuk mendoakan mereka para almarhum, saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Yang namanya doa bebas, mau 1 hari kek, mau 10 hari kek, mau kapan aja dianjurkan saudara. Hanya saja orang-orang tua kita tahu, kita ini kalau nggak didisiplinkan, dibikin sehari, 2 hari, sampai 7 hari, 14 hari, 40 hari dan seterusnya, kalau nggak didisiplinkan seperti itu, kita lupa ngedoain orang tua kita. Makanya itu bentuk pendisiplinan. Terlepas dari dibalik itu pasti ada rahasia, ada asrar, saudara. Tapi setidak-tidaknya bentuk disiplinan supaya kau mendoakan mereka yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Saya nggak bicara apalagi para aulia seperti Bapak Johar, orang-orang soleh. Udah pasti kita mencari keberkahan daripada mereka, saudara. Tapi setidak-tidaknya itu semua kita lakukan untuk mendoakan mereka yang berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan mereka, setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita dapatkan, saudara. Ada berapa hal? Lemes-lemes pisan. Ada berapa hal? Ini saya perjalanan tadi kemari dari Kerawang. Dari Kerawang, Jawa Barat, terus menuju Cianjur. Sampai sini masih semangat teriak-teriak. Ya orang Cianjur Selatan gak kemana-mana, lemes ye. Sorry ye. Masih semangat ya? Ada berapa hal? Ada berapa hal? 3. Kalau kita mendoakan mereka para almarhum, setidak-tidaknya ada 3 hal yang ingin kita dapatkan, saudara. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, kita pengen dapat cinta dari Allah Subhanahu. Kita pengen jadi hamba-hamba yang dipuji oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Habib tahu dari mana orang bikin tahlil 1, 2, 3 hari bikin haul dicintai oleh Allah? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Saya nggak ngarang, saudara. Ini ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memuji kaum muhajirin yang mereka berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muhajirin mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan mereka yang semua miliki, hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, saudara. Mereka tinggalkan semuanya untuk Allah, untuk Rasulullah. Ketika mereka lakukan itu, saudara, apa yang terjadi? Mereka dipuji dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Setelah Allah puji kaum muhajirin, kemudian di ayat berikutnya Allah puji kaum Ansor. Pengorbanan kaum Ansor luar biasa. Muhajirin datang, orang-orang asing, gak ada hubungan kerabat, tapi dengan lapang dada orang-orang Ansor, walaupun banyak di antara mereka yang keadaannya sulit, rumahnya dibagi 2, saudara, hartanya dibagi 2, saudara, bahkan saling mewarisi di awal-awal Islam satu sama lain, saudara. Pengorbanan saling berbagi, saudara. Kelapang dadaan kaum Ansor menyambut kaum muhajirin di Madinah juga lagi-lagi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saudara, setelah Allah puji kaum muhajirin dan kaum Ansor di Al-Quran, ini mahallu syahid yang ingin saya bahas. Apa kata Allah Ta'ala? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan kata Allah Ta'ala, orang-orang yang datang setelah mereka, datang setelah muhajirin dan Ansar. Allah nggak batasin zamannya, saudara. Di ayat ini mutlak, nggak ada batasan zaman. Pokoknya setelah muhajirin dan Ansar, baik generasi tabi'in atau generasi tabi'in atau generasi berikutnya sampai hari kiamat, saudara. Walladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah muhajirin dan Ansar, apa yang mereka lakukan?
lakukan. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka selalu mengatakan dalam doanya, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami ya Allah, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami membawa keimanan, telah berpulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, orang-orang yang selalu mendoakan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, di dalam Al-Quran Allah letakkan posisinya setelah Muhajirin dan Ansor. Ketika posisi kita diletakkan bersama orang-orang mulia, maka di situ berarti kita sedang mendapat pujian dan kemuliaan dari Allah subhanahu. Nah, kita doain, kita dalam tahlil hari pertama, 2, 3 sampai ke 7, 40 hari bahkan haul, mendoakan kirim Fatihah, kirim Yasin, mendoakan mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, persis seperti yang di ayat ini, saudara. Maka mudah-mudahan kita malam hari ini dan kemarin-kemarin selalu diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk mendoakan mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah kumpulkan kita dengan kaum Muhajirin dan Ansor di akhirat nanti, saudara. Amin, amin, amin ya Rabbal. Sadayana parantos ngartos, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Habib ngadakan haul, kenapa ngadakan tahlil, kenapa ngadakan ini dan itu, mendoakan para almarhum, sudah. Yang pertama tujuannya nggak lain dan nggak bukan agar kita mendapat pujian dari Allah, mendapat kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, kenapa kita mendoakan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, bapak kita, saudara kita, sanak famili kita? Yang kedua, untuk menggembirakan mereka, nggak lain dan nggak bukan. Karena nggak ada yang menggembirakan mereka para almarhum melebihi doa-doa dari kita yang masih hidup, saudara. Kita di dunia selama mereka hidup, kita banyak bikin orang tua susah, banyak bikin orang tua sedih, belum bisa membanggakan mereka, belum bisa membahagiakan mereka. Maka minimal setelah mereka mati, kita bahagiakan mereka dengan apa? Dengan banyak mengirim doa kepada mereka, saudara. Habib tahu dari mana? Habib jangan ngarang-ngarang. Ini kan urusan barzah, urusan gaib, Habib. Habib tahu dari mana, dengar dari mana bahwasanya mereka dalam kubur itu gembira kalau dikirimkan doa. Memangnya Habib dapat doa dari dalam kubur, saudara? Kok Habib mengatakan tahu? Jangan ngarang-ngarang, saudara. Yang mengatakan ini bukan saya, tapi yang mengatakan ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Rasulullah mengatakan, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ibnin aw akhin aw ghairi dhalik fa idza lahiqathu kana habba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, karena kita semua bakal ngalamin ini, saudara. Kata Rasulullah, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariq mutaghawwith. Perumpamaan mayat dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam yang sedang mati-matian nyari pertolongan. Orang kalau udah tenggelam mati-matian nyari pertolongan, apapun yang bisa dipegang dia pegang. Ada kayu dipegang, ada batu dipegang, ada perahu dipegang. Kalau perlu ada buaya dipegang, saudara. Yang penting selamat dulu, betul atau betul? Itu orang mati-matian nyari pertolongan tuh kalau udah tenggelam. Nah, perumpamaan mayit dalam kubur kata Nabi, saudara, kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam yang mati-matian cari pertolongan. Kalau orang mati yang dicari apa yang bisa membuat orang dia tidak tenggelam? Maka kalau orang mati apa yang dicari, saudara? Kata Nabi, yantadhiru da'watan, yang ditunggu orang-orang dalam kubur itu adalah doa. Yantadhiru da'watan, yang mereka tunggu doa, kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman tahlil, kiriman zikir,
kubur itu nggak peduli mobil Anda sudah berapa, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli rumah Anda seberapa besar, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli jabatan Anda seberapa tinggi, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli Anda ngirim pahala atau tidak untuk mereka, saudara. Berapa banyak Fatihah yang Anda kirim untuk mereka? Berapa banyak bacaan Yasin, bacaan tahlil yang Anda kirimkan untuk mereka? Kenapa? Fa idza lahiqathu kana habba ilaihi min dunya wa ma fiha. Karena manakala doa tersebut sampai, itu lebih membuat mereka senang daripada dapat dunia dan seisinya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalau kita belum bisa mengembirakan orang tua kita, sanak famili kita ketika mereka masih hidup, minimal gembirakan mereka ketika sudah mati. Dengan apa? Dengan memperbanyak doa untuk mereka, saudara. Senangkan mereka, gembirakan mereka. Alhamdulillah orang-orang tua kita dari dulu ngajarkan kalau malam Jumat baca tahlil, baca Yasin. Itu mengembirakan mereka luar biasa, saudara. Makin sering kita kirimkan, makin gembira dalam kubur, lebih gembira dari dunia seisinya. Maka Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'ala al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mal. Itu Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad cerita, ada seorang mayit di dalam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diazab, ketika itu malaikat sudah siap mau ngazab dia dengan api. Apinya sudah siapkan, ingin diazab ini mayit dalam kubur. Akhirnya apa yang terjadi ketika itu, di dalam riwayat ini disebutkan, ini mayit punya orang kenalan yang masih hidup. Orang yang masih hidup ini ketika bukan doa khusus, bukan baca tahlil, baca yasin, bukan. Dia cuma mendoakan, lagi nyebut doakan rahimahullah. Kalau bahasa kita sekarang di sini almarhum. Almarhum itu bahasa Indonesia, tapi dia bahasa serapan, diambil dari bahasa Arab. Diambil dari kata rahimah yarhamur rahmatan, isim maf'ulnya fahuwa fadwadaka marhumun. Artinya adalah secara nggak langsung doa, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Almarhum itu doa apa, Bu? Jangan main-main. Makanya kita nggak boleh haram nyebut orang kafir almarhum, nggak boleh. Karena doa almarhum itu doa birrahmah, hanya dibolehkan untuk orang muslim. Dalam fikih nggak boleh doain orang kafir dengan rahmah. Makanya kadang-kadang kayak kemarin tuh lagi rame. Tapi itu yang dibunuh Mas Ambo, siapa itu, Beb? Namanya, Beb? Brigadir apa? Yosua. Itu orang Kristen. Kita mengecam, walaupun orang non muslim nggak boleh dibunuh dengan cara yang tidak benar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak boleh, saudara. Tapi jangan lata ikut-ikutan, kesian ya almarhum Yosua. Ya, nggak boleh, saudara. Cukup kau sebut mendiang, nggak boleh disebut almarhum. Kenapa? Karena kata-kata almarhum khusus untuk orang Islam. Artinya doa, mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Saudara, Imam Haddad cerita, ada satu mayit ketika mau diazab sama malaikat mau ngazab dengan api dalam kuburnya. Tahu-tahu dia punya orang yang kenal, yang masih hidup. Orang tersebut di dunia nyebut fulan rahimahullah, mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Cuma nyebut doa gitu doang, saudara. Kalau bahasa kita fulan almarhum, cuma nyebut gitu doang. Apa yang terjadi? Itu api yang sudah disiapkan malaikat untuk mengadab, seketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Berkat doanya orang yang masih hidup. Makanya para ulama salaf mengatakan apa? Laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena doanya orang-orang yang masih hidup, maka celaka orang-orang yang ada dalam kubur, saudara. Mereka yang ada dalam kubur, bapak kita, kakek kita, sanak famili kita, keluarga kita, mereka sangat-sangat membutuhkan doa kita agar mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Maka kalau nggak bisa mengembirakan orang tua kita ketika masih hidup, ketika mereka mati, gembirakan. Dengan cara apa? Jangan berhenti doakan para almarhum agar mereka digembirakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini orang Jawa jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya
Jadi yang kedua tujuan kita merayakan haul, tahlil dan lain sebagainya. Yang kedua untuk apa? Untuk menggembirakan almar insya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita merayakan haul dan lain sebagainya? Yang ketiga, karena kita pengen digolongkan sebagai orang soleh. Lo Beb, apa hubungannya Beb pengen digolongkan sebagai orang soleh? Ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kata Rasulullah, kalau mati anak cucu Adam maka terputus semua amalnya kecuali melalui 3 jalur, saudara. Apa saja 3 jalur? Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Walaupun kita sudah mati, tapi aliran pahalanya ke rekening amal kita akan terus mengalir walaupun kita di dalam kubur, saudara. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, yaqulu ibnu Adam mali wa malaka min malika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Kata Nabi Muhammad SAW, kesian manusia, kesian anak cucu Adam, sedikit-sedikit mengatakan mali, hartaku, jabatanku, tanahku, uangku. Bangga anak cucu Adam sama hartanya, bangga manusia sama hartanya. Kata Nabi, kesian manusia, sedikit-sedikit membanggakan hartanya. Kata Nabi, wa malaka ya ibn Adam min malika illa, padahal wahai anak Adam, kamu nggak punya apa-apa dari hartamu kecuali 3 hal. 3 hal ini baru betul-betul hartamu. Yang lain bukan hartamu yang sesungguhnya, saudara. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, yang kamu makan sampai jadi kotoran, itu yang betul-betul hartamu, karena kamu betul-betul merasakan. Yang kedua, yang kamu pakai jadi pakaian sampai lusuh, itu yang betul-betul hartamu, saudara. Yang ketiga, ini yang sebenarnya wa ma tasaddaqta fa amdait, yang kamu sedekahkan sehingga kau investasikan untuk akhiratmu. Begitu kau mati pahalanya ngalir terus untuk pesantren, untuk masjid, untuk majelis, untuk syiar, untuk musalla, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Walaupun kita sudah mati, ngalir terus pahalanya, saudara. Itu 3 yang betul-betul harta kita. Sisanya jangan-jangan hanya akan jadi rebutan anak-anak kita, rebutan warisan. Setelah itu dia lupa nggak mendoakan orang tuanya, saudara. Sisanya jangan-jangan hanya jadi ongkos rumah sakitmu ketika kau sakit-sakitan. Sisanya jangan-jangan hanya jadi hisab yang memberatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, yang akan terus mengalir setelah kita mati, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Walaupun kita mati, maka kita terus mengalir pahalanya dalam kubur. Mudah-mudahan sedekah jariyah kita banyak supaya di akhirat ngalir terus nanti, saudara. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang kalau ilmunya bermanfaat, para ulama mengatakan, saudara, bahwasanya fa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al quburi quburu. Orang kalau bodoh, Pak Bu, sebelum mati dia sudah mati. Orang bodoh nggak berilmu, walaupun masih hidup dia sudah mati. Jasadnya itu hanya kuburan bagi rohnya. Hidupnya tidak ada gunanya. Tapi beda dengan orang yang berilmu. Orang berilmu itu fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, sebagaimana disindir sama kiai tadi. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang kalau berilmu hidupnya abadi. Orang-orang mati tapi ahlul ilmu nggak mati, saudara. Mari kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah atau 205 Hijriah, saudara. Umurnya 55 tahun. Tapi sampai hari ini, walaupun jasad Imam Syafi'i terkubur di Kairo, Mesir, tapi ilmunya sampai hari ini diamalkan oleh lebih dari 500 juta muslim, saudara. Di Indonesia, Sabang sampai Merauke ngamalkan madhab Syafi'i. Saya
Saya mau tanya nih, orang Cianjur rata-rata kalau sholat baca usolil tidak? Baca. Subuh kebanyakan pakai kunut atau tidak? Pakai. Kemarin sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Begitu puasa setiap malam niat nawaitu shauma ghadin nada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa niat setiap malam? Madhabnya Imam Syafi'i. Dari Sabah sampai Merauke mayoritas ngikuti madhab Syafi'i, walaupun beliau sudah wafat 1200 tahun yang lalu. Sampai hari ini ilmunya diamalkan. Setiap dari kita ngamalkan ilmu beliau, pahalanya ngalir ke beliau, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Ghazali wafat udah tahun 500-an, tapi sampai sekarang ilmunya, kitabnya dipakai di mana-mana. Walaupun sudah mati, jasadnya terbujur kaku, tapi ilmunya terus mengalir. Malam hari ini kita merayakan haul daripada Mama Johar. Punya anak-anak orang-orang soleh, keturunannya banyak yang orang soleh. Beliau sudah wafat. Saya dengar tadi wafatnya tahun berapa aja? Apa? 1870. Wafatnya sudah 150 tahun lebih, saudara. Tapi sampai hari ini kita kumpul tengah malam merayakan daripada haul beliau, menyebut namanya, mengenang namanya, saudara. Ini keberkahan daripada ilmu, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jasadnya mati, tapi namanya nggak pernah mati. Manfaatnya nggak mati, saudara. Keberkahannya nggak mati, ibadah Allah. Makanya kalau pengen seperti itu, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang yang berilmu, minimal muta'allim, orang yang belajar kepada orang yang berilmu, saudara. Au mustami'an, kalau nggak bisa juga belajar kepada orang yang berilmu, nggak bisa jadi santri, minimal dengarkan nasihatnya para kiai, para ulama. Kalau nggak bisa juga mendengarkan nasihat mereka, au muhibban, minimal jadi pecinta ahli ilmu. Jangan udah bukan orang alim, sudah nggak belajar sama ulama, nggak nyantri, nggak mendengarkan nasihat mereka, bahkan nggak cinta, malah benci, celaka, saudara. Jawab yang jujur zaman sekarang, yang benci sama ulama, ayat ente, ayat loba, ayat loba, ayat loba. Hati-hati, saudara. Orang yang cinta sama ulama, walaupun dia nggak bisa jadi ulama, kalau dia terus khidmah kepada ulama, dekat dengan ulama, nanti saudara begitu mati dia juga ikut dapat keberkahannya para alim ulama, saudara. Mudah-mudahan dunia akhirat kita dikumpulkan sama para ulama yang soleh. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang ketiga, ini nih yang mau saya bahas, waladin salihin yad'ulah. Yang ketiga yang akan terus ngalir walaupun kita sudah mati adalah anak soleh, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Saudara, hadis ini bisa kita pahami secara eksplisit dan implisit, bisa dipahami secara mafhum atau mantuk, bisa dipahami secara tersurat atau tersirat, saudara. Bagaimana maksudnya Habib? Ya, wa waladin salihin yad'ulah. Kata Nabi, termasuk yang mengalir setelah kita mati adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Secara eksplisit yang kita pahami bahwasanya doa daripada anak yang soleh akan terus mengalir kepada orang tuanya. Maka yang mesti kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita punya anak-anak soleh. Jangan hanya mikirkan bagaimana caranya anak bertitel, jangan hanya mikirkan bagaimana caranya anak kaya, tapi sholatnya nggak diperhatikan, kesolehannya nggak diperhatikan. Nanti begitu kamu mati, kamu baru nyesel. Pikirkan bagaimana caranya anak soleh, karena kita akan mati. Tetangga kita bakal lupa, teman-teman kita bakal lupa sama kita. Kalau bukan anak yang mendoakan kita, siapa? Tapi jangan mimpi dapat anak soleh kalau anaknya nggak dididik dari sekarang, saudara. Anaknya nggak diajak ke majelis taklim, anaknya nggak dikenalkan ilmu agama,
nggak dikenalkan dengan pesantren, anaknya nggak dikenalkan dengan tradisi-tradisi baik seperti ini, jangan mimpi mendapatkan anak soleh, saudara. Betul? Betul? Apa yang kau petik besok adalah apa yang kau tanam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah lihat ada seseorang, orang kaya raya Pak Bu di Jakarta, uangnya miliaran, rumahnya besar, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Itu begitu mati, bunga, karangan bunga, ucapan belasungkawa berjejer. Tapi begitu masuk ke dalam, saudara, jenazah masih ada. Apa yang terjadi? Nyetel kaset ngaji, saudara. Ternyata anak-anaknya nggak ada yang bisa ngaji mendoakan. Kalau sudah begini yang terjadi, apa artinya uang? Apa artinya rumah besar? Apa artinya jabatan, saudara? Nyesal seumur hidup kalau kita mati, anak-anak tidak mendoakan kita, saudara. Tapi walaupun miskin, walaupun hidup di desa, walaupun rumah gubuk, walaupun rumah kecil, walaupun tidak punya apa-apa, tapi begitu kita mati, anak mendoakan kita, nikmat luar biasa, saudara. Mudah-mudahan begitu kita mati, anak-anak kita mendoakan kita, ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maka apa yang kau petik besok adalah apa yang kau tanam hari ini, wahai para orang tua. Kalau dari kecil anakmu sudah kau didik ikut ke majelis taklim, ikut ke pengajian, ikut ke pesantren, ikut ke madrasah diniyah, diajarkan ngaji, sholatnya diperhatikan, minimal begitu kau mati pasti anakmu akan mendoakanmu, saudara. Tapi kalau anak nggak pernah dididik agama, yang dipikirkan hanya urusan dunia, duit, saudara, kelar, begitu mati baru misal anak nggak mendoakan kita, nggak ada artinya itu semua yang diajarkan kepada anak. Na'udzubillah, amin. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos, alhamdulillah. Itu yang pertama. Maka ya, yang eksplisit yang bisa diambil dari hadis ini, doa daripada anak soleh akan sampai kepada orang tuanya. Implisitnya, mafhumnya, yang tersiratnya, saudara, kata Nabi SAW, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti kalau nggak mendoakan orang tua tidak soleh. Nabi memberikan sifat anak soleh yang mendoakan orang tua. Berarti kalau nggak doain orang tua nggak soleh, saudara. Karena sifatnya orang soleh itu mendoakan orang tua. Makanya kadar kesolehanmu tergantung seberapa besar perhatianmu sama orang tua. Semakin anak sering mendoakan orang tuanya, berarti dia semakin soleh, saudara. Semakin sering anak ngirim Fatihah, ngirim Yasin, ngirim bacaan segala macam buat orang tuanya, berarti semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anak semakin lupa sama orang tua, nggak pernah mendoakan orang tua baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, hati-hati, berarti dia lagi jauh sama Allah. Bukan hanya itu, saudara, bahkan para ulama menyebutkan, kalau kamu lihat urusan kamu sulit, urusan kamu serba susah, coba perhatikan, kamu mendoakan orang tua. Para ulama menyebutkan dalam berbagai kitab, kalau anak tak mendoakan orang tuanya, biasanya urusannya dibikin susah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anak mendoakan orang tuanya rajin, insya Allah urusannya dikasih mudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka kenapa kita selalu mendoakan orang tua kita melalui tahlil? Melalui tahlil hari pertama, kedua sampai ketujuh, ke-40 dan lain sebagainya. Saudara, selain mereka bahagia, gembira mendapatkan itu, saudara, yang kita inginkan juga agar kita digolongkan sebagai orang-orang insya Allah. Maka kalau ada yang tanya mulai dari hari ini, kenapa engkau mengadakan daripada tahlil pertama, kedua, tiga sampai ketujuh, kemudian 40, kemudian 100, kemudian dan seterusnya, saudara, yang pertama, selain kita ingin mendapatkan keberkahan, yang pertama kita pengen mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita pengen mengembirakan para almarhum. Yang ketiga, kita ingin digolongkan sebagai orang-orang insya. Jawab yang kompak kalau begitu. Tahlil yang diajarkan oleh orang-orang tua kita bagus atau tidak? Mulia atau tidak?
Bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Insyaallah mudah-mudahan kita semua Allah golongkan sebagai orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang soleh, yang setelah kita mati besok mendoakan kita, saudara. Jangan lupa, kama tadi nutudan, sebagaimana kau berbuat kau akan diperlakukan seperti itu. Kalau masih hidup kita suka ingat kepada mereka para almarhum, besok ketika kita mati orang-orang akan ingat kepada kita dan mendoakan kita, saudara. Tapi kalau masih hidupnya kita udah lupa, nggak pernah ngirim Fatihah, nggak pernah ngirim doa kepada para almarhum, nggak pernah ngirim yasin, tahlil dan lain sebagainya, besok kamu mati juga akan dilupakan. If'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Lakukan yang kau inginkan, kata Nabi. Sebagaimana kau berbuat, begitu pula kau akan diperlakukan. Na'udzubillah min. Insyaallah mudah-mudahan sekali lagi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang soleh, Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh, yang setelah kita mati terus mendoakan kita. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sebelum saya tutup dengan sholawat, bareng-bareng kita baca sholawat setelah ini, saudara. Yang ingin saya sampaikan berikutnya, doakan terus saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Alhamdulillah kemarin dari negara Iran melakukan serangan ke Israel dan serangannya berhasil masuk ke Israel. Alhamdulillah. Karena sampai hari ini Pak Bu udah 6 bulan Israel melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Gaza, saudara. Itu di Gaza Pak Bu, yang wafat, yang meninggal dunia di Palestina saudara kita sudah lebih dari 35.000 orang. Lebih dari 2 juta orang kehilangan rumah tinggalnya, saudara. Mereka bahkan sekarang udah pada tahap yang mereka banyak meninggal gara-gara kelaparan. Saking makanan ditutup, akses bantuan dibikin sulit dan lain sebagainya, saudara. Ini Israel biadab luar biasa. Mereka bunuh anak-anak kecil, mereka bunuh perempuan-perempuan, mereka bunuh yang namanya saudara jurnalis-jurnalis, mereka bunuh orang-orang sipil yang nggak berdosa, yang nggak bersalah, pengecut, saudara. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemarin Iran ngirim rudal, ngirim tembakan ke Israel. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ada yang nanya, Habib, tapi kan Iran Syiah, Habib. Bagaimana nih yang ngirim bantuan Syiah? Justru kita mestinya malu. Negara-negara Arab di sekitar Palestina kemana aja? Diam aja lihat saudaranya dibantai, saudara. Jangankan Syiah, andai kata Rusia, Cina, kafir ngebantuin Gaza, Palestina, kita ucapkan terima kasih karena dia bantuin saudara kita yang sedang dibantai, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kita berharap Iran nggak berhenti nih. Israel ngirim serangan balasan ke Iran. Saya berharap Iran nggak berhenti terus. Hancurkan Israel sebagaimana mereka menghancurkan Gaza, saudara. Insya Allah. Dan saya berharap ini jadi pecutan untuk negara-negara lain agar bersama-sama bangkit melawan Israel, membela Palestina, saudara. Insya Allah kalau umat Islam rame-rame bangkit, saudara, Allah akan berikan pertolongan. Ya Allah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan datang manakala kita bersatu, saudara. Jawab yang kompak semuanya, keluarkan suaranya. Siapa yang maha besar? Kurang keras. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha sempurna? Kalau Allah mau hancurkan Israel, Allah bisa atau tidak? Kalau Allah mau hancurkan Amerika, Allah bisa atau tidak? Kalau Allah memerdekakan Palestina, Allah bisa atau tidak? Makanya saya mau tanya, syarat kemenangan dari Allah adalah persatuan. Kata Nabi, kalau umat Islam bersatu, Allah turunkan kemenangan. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap terus bela Palestina. Semua angkat tangannya, Cianjur, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir, saudara, saya meminta doa dari masyarakat Cianjur. Ini saat ini proses demokrasi kita sedang masuk tahapan MK, sidang di Mahkamah Konstitusi, sidang dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu, saudara. Maka baik dari pengacara 01 atau pengacara 03 sudah menghasilkan bukti-bukti
Bagaimana proses daripada pemilu ini, kualitasnya dinodai dengan berbagai kecurangan yang sistematis. Maka kita mendoakan mudah-mudahan hakim di MK yang 8 orang yang mereka menjadi garda terdepan penolong daripada konstitusi kita, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hakim di MK malah berani mengambil langkah yang tegas agar yang nepotisme tidak terulang lagi di negeri kita, saudara. Agar kecurangan-kecurangan tidak berulang lagi di negeri kita. Agar kecurangan-kecurangan tidak terjadi lagi di negeri kita. Makanya saya mau tanya jawab masyarakat Cianjur, kalau hakim di MK mengambil langkah tegas, siap berdiri bersama hakim di MK? Siap bantu mereka? Siap tolong mereka? Siap kawal mereka? Siap jaga mereka? Takbir! Nah, saya nggak peduli. Dan Imam Besar menyatakan nggak peduli. Mau yang menang 01, 02, 03 nggak peduli. Yang penting jangan curang. Yang penting negeri kita jangan dinodai dengan kecurangan. Ini bisa berulang berkali-kali ke depannya, saudara. Jangan nih kekuasaan, instrumen kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga, saudara. Itu yang kita nggak mau. Nggak peduli mau 01, 02, 03, apapun siapapun yang menang, tugas kita ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Betul. Kalau yang baik dari pemerintah kita dukung. Tapi kalau ada yang menyimpang melanggar syariat, wajib untuk kita tegur, wajib untuk kita nahi munkar, wajib untuk kita lawan, saudara. Dan termasuk yang harus kita nahi munkar adalah bentuk kezaliman, bentuk penyelewengan wewenang, bentuk daripada kecurangan dan lain sebagainya. Makanya saya mau tanya jawab yang kompak masyarakat Cianjur, siap kita bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga hakim-hakim MK, siap tegakkan keadilan. Semua angkat tangannya Cianjur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama kita baca sholawat semuanya. Mudah-mudahan barakah sholawat. Semua yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan insya Allah barakah sholawat Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan barakah sholawat insya Allah, mudah-mudahan para hakim-hakim MK ini diberikan kekuatan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Indonesia diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari musibah. Cianjur diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Yang punya utang Allah lunasin utangnya. Yang belum nikah Allah berikan jodoh yang solehin solehat. Ketahuan banyak jomblo ini. Giliran urusan itu ada. Amin, amin. Yang udah nikah bapak-bapaknya mudah-mudahan bisa kawin lagi. Biar sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Ibu-ibunya semuanya dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama semuanya, semua kita baca sholawat semuanya, semua keluarkan suaranya, kita baca sholawat. Allahumma shalli ala wa ashghil zalimin. Allahumma sebentar, ini lemes-lemes bisa. Bu, damang bu. Ibu-ibu yang baca salawatnya lemes ya doain suaminya kawin lagi. Langsung semangat sholawatan ya biasanya. Ayo sama-sama coba yang punya HP dikeluarkan, HP-nya dinyalakan bisnya. Ayo sadayana semuanya, semua.
Hati-hati, kemarin ada yang nggak keluarkan HP-nya hilang 10 itu. Ayo semua hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Kita goncangkan Cianjur Selatan dengan sholawat. Setuju? Ayo semua keluarkan HP-nya semua. Yang nggak pakai Rexona angkat tinggi, jangan angkat tangan, jangan tinggi. Ayo semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ashghili
kompak. Allahumma sholli. Kurang keras. Allahumma sholli. Lebih kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua yang punya hajat angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta dalam hati hajat-hajatnya. Semua minta hajat-hajatnya kepada Allah. Insyaallah barakah sahibul haul, semua hajat dikabulkan Allah Ta'ala. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات هزية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب. الملر وخوصا والدبر عمر وراطس وصيرهم جوهر وصولهم وفرهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jangan ada yang bergerak dulu, kita minta kepada orang tua kita Habib Hud bin Idrus bin Hud Al-Idrus untuk menutup dengan doa. Fadhal Habib. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن اصحاب الرسول اجمعين. امين يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا باجتماعنا هذا يا الله. اللهم اهد اللهم اهد ثواب ما فعلنا هذا يا الله لابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدتنا وعيلتنا قربتنا شيخنا ومعلمنا خصوصا امام الجوهر يا الله واولاده. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجاتهم وعلي درجاتهم. اللهم اشفعهم بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحشرهم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم غدا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادخلهم الجنة مع سيدنا محمد وسيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Ini saja yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan kami sampaikan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan insyaallah malam hari ini kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kasiran.